Baik, Bu Mutia, saya akan lanjutkan lagi ini pertanyaan Pak Bambang nih. Jadi luar biasa sekali dia menerapkan sistem terintegrasi, tapi tidak ada panduan. Makanya dengan demikian muncullah PAS 99. Itu Pak Bambang, ini mudah-mudahan ini adalah saya coba menyampaikan interpretasi PAS 99 2015 ini tentunya berdasarkan klausul tadi. Ya, sama seperti klausul PN 4. Yang intinya adalah nanti ada muncul kombinasinya XXX. Itu artinya bisa diterapkan ke dalam sistem. Barangkali. Oke, next. Ini bicara masalah konteks organisasi di PAS 99. Yang pertama adalah requirement-nya berbicara seperti ini. Di klausul 41 sama seperti klausul-klausul yang lainnya. Memahami organisasi dan konteksnya. Yang kedua adalah memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan, menentukan ruang lingkup sistem manajemen dan sistem manajemen dan proses-prosesnya. Ini berbicara di dalam konteks organisasi di PAS 99. Isinya di konteks tersebut adalah 4.1 mengenai 1. Memahami organisasi dan konteksnya. Organisasi harus menentukan sama isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arahannya, yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen terintegrasi. Nah, bedanya di sini kalau di dalam klausul 41 yang di PAS 99 ini selalu bicara sistem manajemen terintegrasi. Kalau kita pakai XXX, ya Bapak mau menerapkan ISO-nya berapa? 9.001, 14.001, atau 45.001, dan ataupun yang lainnya. Sehingga di dalam klausul 41 itu akan keluar muncul, jadi dibikinlah SOP tentang konteks organisasi. Nah, konteks organisasi tersebut dikeluarkan kontennya 41, 42, dan 43, dan 44. Sehingga Pak Bambang sebagai informasi dibikinlah prosedur khusus untuk konteks organisasi sistem manajemen terintegrasi. Di sini ya, maksudnya itu bahwa SOP-nya tersebut adalah SOP konteks organisasi integrated management system. Gitu loh Pak Bambang. Tetapi harus kita ketahui menentukan isu internal maupun eksternal menjadi 3 bagian atau 4 bahkan. Tergantung sistemnya Bapak. Bisa menentukan isu internal tentang quality, tentang lingkungan, tentang safety, tentang IATF bahkan. Nah itulah perbedaan dengan adanya persyaratan PAS ini, Pak Bambang sudah bisa diarahkan. Oh ternyata yang diminta oleh PAS 99 itu, saya harus membuat SOP tentang konteks organisasi dan format-formatnya yang berhubungan dengan isu-isu baik internal maupun eksternal. Baru satu, belum pihak yang berkepentingan. Begitu Pak Bambang. Salah satu contoh ini kasus yang Pak Bambang punya. Next. Nah, bagaimana di 41 memahami organisasi konteks? Sama Pak Bambang. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Pak Bambang boleh menerapkan dengan analisa SWOT atau SWOT analysis, ya, dengan bisa juga menggunakan Pasley analysis, sehingga kita bisa mengidentifikasi isu-isu baik internal maupun eksternal. Barangkali di sini pahami isu eksternal yang berpengaruh terhadap sistem manajemen tadi bilang. Balik lagi, sistem manajemen XXX di sini adalah 3 sistem atau 4 sistem diintegrasikan di dalam organisasi. Gitu. Nah, dari hal tersebut sehingga kita bisa prosedur 1, format-formatnya tentang isu-isu itu bisa dibikinkan secara spesifik masing-masing, baik itu lingkungan, quality maupun dengan 45.000. Barangkali seperti itu pemahaman gambaran atau ilustrasi saya. Next.
Nah, itu biasa kalau ini berhubung kalau isu-isu biasa ada yang SWOT analisis, ada juga pakai PESLE yang sekarang ini political, ekonomi, sosial, teknologi, legal, environment. Dan itu menjadi satu kesatuan. Biasanya analisisnya seperti itu. Next. Nah, di 042 sama juga. Nah, bagaimana kalau tadi adalah mengenai isu internal dan eksternal, sekarang ekspektasi para pihak yang berkepentingan. Organisasi harus menetapkan, misalnya di sini, pihak yang berkepentingan yang relevan terhadap sistem manajemen terintegrasi tadi, yaitu yang baik itu lingkungan, mutu, 45.000 dan ataupun yang lain. Baik itu pun persyaratan dari pihak yang berkepentingan. Nah, klausul 41, 42 sudah bisa terjawab. Dan ini apakah bisa diintegrasikan, Pak Yusuf? Bisa. Jadi di klausul 4 mengenai prosedur tentang konteks organisasi. Nah, kontennya tadi yaitu 41 tentang isu internal dan eksternal, yang klausul 42 adalah tentang ekspektasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, next di 43-nya. Nah, di klausul 42 biasa bisa memenuhi kebutuhan para pihak laman adalah konteks organisasi, baik itu isu internal, isu eksternal, dan interest party. Ini gambaran aja secara umum Pak Bambang mengenai bagaimana memahami kebutuhan dan pihak berkepentingan. Next part 3-nya. Ini gambar-gambar aja memahami kebutuhan harapan pelanggan, gambaran-gambar serta ilustrasi bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Next. Nah, 43 itu menentukan ruang lingkup. Nah, ini bisa dipakai ruang lingkup tersebut di dalam quality manual biasanya, atau satu lembar boleh. Menentukan ruang lingkup penerapan sistem manajemen terintegrasi tersebut. Nah, ini biasanya kita disampaikan atau dimasukkan ke dalam quality manual, biasa atau manual terintegrasi. Ini bisa masukkan salah satunya adalah ruang lingkup yang terintegrasi di antara mutu, lingkungan, dan 45.000. Tentunya isu-isu dalam ruang lingkup tersebut harus mengidentifikasi mengacu ke klausul 41 dan 42 biasanya tadi ya, baik itu isu internal, eksternal, dan atau pihak yang berkepentingan. Masuklah ruang lingkup, dan itu wajib hukumnya Pak, ruang lingkup tersebut harus dimasukin. Di 44-nya naik. Nah, di 44-nya adalah tentang persyaratan sistem manajemen. Nah, karena kita ingin terpadu, terintegrasi, maka harus menetapkan dan mengimplementasi sama Pak seperti persyaratan-persyaratan di dalam ISO 9001, 14.000 dan 40.001 tersebut. Tentunya lah sesuai dengan dan disesuai dengan lingkup sistem manajemen sistem yang terintegrasi. Jadi klausul 1, klausul 2, klausul 3, klausul 4 di dalam pas isinya cuma itu Pak Bambang. Gitu yang tadi itu ya. Bapak dan Ibu, seperti itulah isinya tentang persyaratan pas 99 tersebut. Kalau Bapak sudah menerapkan ya, atau saya belum ada gambaran Pak Yusuf menggunakan pas 99, tapi saya itulah seperti sudah menerapkan gitu seperti itu. Tapi Bapak sudah advance, jadi sudah sebelumnya sudah jalan, sudah running. Tapi pertanyaan saya, apakah Bapak sudah disertifikasi belum oleh badan sertifikasi? Itu pertanyaannya. Kalau belum, ya pasti akan dicek dulu Pak oleh badan sertifikasi. Biasanya kita ada step 1 dulu, analisis dulu lah, step 1 untuk audit terintegrasi. Nah, badan sertifikasi akan melihat seluruh dokumen-dokumen yang Bapak dikirimkan ke mereka tuh, bahwa saya sudah menerapkan sistem terintegrasi. Tapi acuannya apa? Nah, satu poin Pak Bambang. Kalau acuannya pas 99 versi 2012 itu benar. Tapi Bapak acuannya integrasi tanpa ada referensi, itu kesulitan Pak biasanya sih. Itu yang jadi pegangan yang harus kita lakukan. Klausul 1, klausul 2, klausul 4 udah selesai. Seperti itu. Gampang sebenarnya sih. Kalau ada panduan. Itu barangkali Bapak mengenai sistem manajemen terpadu di dalam klausul 4 yaitu konteks organisasi. Nah, konsultan biasanya mengarahkan di dalam konteks organisasi dibuatkan
prosedur terintegrasi, Pak. Gitu. Nah, nanti ada tujuan, ada referensi kan, referensinya dimasukin, yaitu dengan referensi persyaratan ISO. Ya, Bapak mengintegrasikan dengan persyaratan apa saja, dimasukinlah ke situ. Nah, nanti akan saya kasih contoh lagi, berikan lagi mengenai prosedur yang sudah terintegrasi. Nah, tetapi di dalam prosedur tersebut ada yang belum terintegrasi, ada yang tidak bisa diintegrasikan, yaitu format, Pak. Yang tadi bilang, oh ternyata lingkungan berbeda dengan mutu. Oh, dengan mutu dengan 45 berbeda. Apalagi IATF itu kan dia punya istilahnya suplemen yang berbeda. Nah, itulah yang menyebabkan di dalam prosedur tersebut SOP-nya bisa bisa diintegrasikan, tetapi dokumen information lainnya atau format atau work instruction tidak bisa diintegrasikan. Barangkali itu gambaran atau ilustrasi mengenai klausul 4 tentang konteks organisasi. Begitu Pak Bambang. Mudah-mudahan ini studi kasus jadinya Pak Bambang. Ada komentar? Oke Pak, makasih. Ya saya pun ya mudah-mudahan dengan mengetahui PAS 99 ini saya integrasinya lebih baik lagi Pak. Amin. Tapi kebetulan dari 2016 kita udah mengintegrasikan, bahkan saya sendiri Pak, alhamdulillah tanpa konsultan bisa tanpa ada masalah lah alhamdulillahnya. Cuma ya mungkin kayak apa di ATF kayak FMIE kan itu tidak bisa diintegrasikan dengan apa skala hiradisi untuk 45001 terus sama aspek impact. Nah itu udah mulai saya integrasikan Pak. Dan saya punya hal unik sebenarnya untuk masalah risk and opportunities ya. Jadi untuk risk ininya saya pakai SIPOK Pak untuk risk assessmentnya. Tapi metode perhitungannya saya pakai FMIE. Dan ada lagi satu saya selipin yang mungkin ini jarang diselipin, ini pun bisa menjadi referensi teman-teman, anti mitigasi Pak. Jadi kita bisa membuat action plan ABCD, indah kan kelihatannya, tapi itu akan menjadi masalah lagi ketika kita mempropos action plan tersebut. Mungkin itu aja, tapi alhamdulillah sih walaupun saya nggak tahu ya mungkin insya Allah lah 80% nyerempet lah pas gitu. Mudah-mudahan lah. Ya mungkin dengan tahunya pas ini, insya Allah akan saya lebih sempurnakan lagi Pak. Itu aja. Tapi Pak Bambang sudah disertifikasi belum oleh badan sertifikasinya? Udah, semua udah Pak. Yang mengacu ke integrasi. Integrasi. Jadi sertifikatnya udah ada, udah sertifikasi semua. Okay. Empat-empatnya. Saya jadi kalau audit tuh ngadepin 7 orang Pak. Auditor. Ya. Tapi cuma sekali kan? Sekali. Ya, cuma artinya, ya auditnya gak bolak-balik gitu kan, dan kebijakan. Jadi kalau satu kali audit kan satu kali aja, itu seperti itu. Manfaatnya apa lebih ya benar lebih efektif dan efisien gitu. Dan mungkin kalau sudah mencintai nantinya orang kan biasanya ketakutan audit. Kalau saya nungguin audit Pak, buat bahan improvement. Itu aja sih. Ya Pak Bambang, terima kasih sharingnya, ini sangat penting buat teman-teman yang sekarang ini sudah mencapai 100 yang hadir, 106 yang hadir nih. Jadi ada studi kasus yang disampaikan Pak Bambang mengenai bagaimana mengintegrasikan sistem ini. Yang pertama adalah kita efisien di audit, yang biasanya audit 4-4-nya datang tiap tahun, sekarang cuma 1 kali ya Pak Bambang ya. Nah itu artinya berarti dari cost juga, dari akomodasi udah sangat efisien, karena badan sertifikasi kalau udah datang ya sudah bayar terus gitu kan, dan itu adalah khusus untuk 5.000, 14.000. Nah, tapi sekarang adalah bahwa dengan adanya integrasi ini semua badan sertifikasi kita menjadi satu. Nah itulah yang disebut namanya dengan PAS 99 ini adalah sebagai panduan sebenarnya. Pak Bambang kalau udah mempelajari PAS 99 lagi tambah mantap lagi Pak. Kenapa? Karena di situ adalah requirement-nya Pak. Ya seperti inilah yang saya ilustrasikan bahwa dia meminta yang disebut namanya SXX. Berarti itu adalah integrasi khusus untuk di konteks organisasi. Nah, contoh konteks organisasi yang tadi bilang seperti apa yang harus diintegrasikan, ya itu prosedurnya lah yang diintegrasikan. Tetapi format-format yang tadi
harus dipelajari lebih dalam lagi, yang boleh dikatakan ada improvement apakah bisa diintegrasikan atau tidak. Tetapi bagi yang belum berpengalaman, kalau istilah bilang jangan dipaksain lah, ya sebenarnya gitu Pak. Boleh-boleh saja menggunakan yang spesifik tersendiri. Nah, itu salah satu di klausul 4. Oke. Baik, kita akan melanjut ke klausul poin 5. Ya, ini conclusion sebenarnya sih, lanjut bahwa mundur. Khusus untuk conclusion. Jadi khusus untuk klausul 4, next lagi. Jadi ini adalah secara keseluruhan. Jadi isu internal, isu eksternal ya menjadi konteks organisasi dengan kondisi lingkungan harus penerapannya secara berkesinambungan. Nah, artinya bahwa di klausul 4 itu SOP-nya adalah diintegrasikan, tapi ada format-formatnya itu adalah bisa secara sendiri-sendiri. Oke, kita mengacu kepada klausul 5 tentang leadership. Next. Oke. Nah, di klausul 5 itu masalah tentang kepemimpinan. Sama. Di dalam klausul 5 ini itu diminta next, yaitu ada persyaratan yang diminta. Pertama adalah 51, 52, dan 53, yaitu kepemimpinan dan komitmen. Nah, tadi berhubungan dengan komitmen atau ini masih perlu ditambah lagi nih. Yang kedua adalah kebijakan, dan 3 adalah peran organisasi tanggung jawab. Nah, di dalam PAS 99 persyaratannya sama Pak Bambang, seperti ini. Jadi sama seperti klausul-klausul yang lainnya. Cuma di sini ada kata istilah terintegrasi. Nah, inilah yang disebutkan kita mulai melakukan suatu integrasi. Misalnya contoh kebijakan. Nah, bahwa ternyata di sini daripada kita membuat kebijakan mutu, kebijakan lingkungan, kebijakan 45.000, kebijakan 20.000, 21.000, dan macam-macam lainnya, mendingan dijadiin satu. Nah, itu boleh. Nah, apakah di dalam proses leadership ini perlu ada prosedur? Sebenarnya itu tidak diminta, tapi ada record atau evidence mengenai kebijakan itu sendiri. Bisa ini diintegrasikan menjadi satu kesatuan mengenai kebijakan, bisa kebijakan lingkungan, bisa kebijakan mutu, bisa 45.000 satu. Sementara ini adalah yang diminta seperti itu. Pak Bambang sekarang udah mengaplikasikan kebijakan terintegrasi atau masih sendiri-sendiri Pak Bambang? Mohon izin nih. Sudah Pak. Yes. Sudah. Artinya jadi satu lembar. Betul. Jadi kalau saya kebetulan saya lihat dulu nih company value gitu kan. Yes. Apa nih? Jadi harus ngeling karena saya yakin semua perusahaan itu mempunyai company value-nya bagus semua, gak ada yang buruk. Pasti manis semua. Tapi pernah nggak kita ukur company value itu gitu kan? Nah, jadi kalau saya coba turunkan ke kebijakan. Baru ke objektif, ke target. Jadi ngeling terus gitu. Jadi gak terputus gitu. Yes. Seperti itu Pak. Jadi semuanya sudah integrasi. Artinya termasuk sasaran, target juga udah integrasi. Alhamdulillah. Ya, oke. Ini adalah merupakan salah satu persyaratannya Pak Bambang di dalam PAS 99 tersebut, bahwa pertama mengharuskan top management kini memiliki keterlibatan. Ya, biasa sama seperti di versi ISO yang lainnya, bahwa top management ini adalah memiliki suatu keterlibatan yang lebih besar dibanding manajemen. Karena kenapa? Dulu ada manajemen representatif Pak Bambang. Oke, dulu saya di Egypt juga sama Pak. Saya di Egypt sebagai representatifnya. Top manajemen. Ada 4 sistem yang aplikasi ini sama saya. 9.001, 14.001, 45.000, nah IATF Pak. Nah, itu saya adalah masih tahun 2000-an. Jadi masih diminta untuk manajemen representatif. Tapi kalau sekarang sudah tidak
diminta lagi manajemen representatif di dalam kepemimpinan ini. Tetapi semua departemen itu terlibat langsung di dalam proses. Nah, maka dengan demikian masing-masing departemen tersebut adalah involved terhadap proses, involved terhadap sistem manajemen. Hampir semuanya. Termasuk di dalam klausul tersebut ada responsibility. Jadi secara personil terlibat dalam memberikan arahan. Nah, di persyaratan ISO yaitu ada tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Dengan demikian pun tugas dan tanggung jawab dan wewenang pun diintegrasikan menjadi ya berhubungan dengan mutu, berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan 45.000 dan ataupun kombinasi-kombinasi lain. Ini tugas tanggung jawab menjadi terintegrasi. Salah satunya seperti itu. Nah, karena kenapa? Itu untuk memudahkan di dalam proses integrated system. Oke, next. Nah, ini adalah suatu persyaratan yang diminta oleh leadership atau bagaimana tentang kepemimpinan, memastikan bahwa kebijakan dan sasaran ditetapkan sebagai sistem manajemen terintegrasi. Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan bahwa itu adalah sudah menjadi satu kesatuan antara kebijakan yang dikeluarkan sama dengan sasaran target mutu yang diberikan, didistribusikan kepada masing-masing departemen. Nah, ini adalah karena kenapa? Di dalam persyaratan ISO diminta bahwa kebijakan dan sasaran ditetapkan sebagai sistem manajemen terintegrasi yang sesuai dengan strategi organisasi. Nah, Pak Bambang sudah merubah, yaitu dari kebijakan yang lama, ya, yang saling masing-masing tersendiri, sekarang kebijakan sasaran target mutu pun terintegrasi. Bahkan di situ adalah ada yang disebutnya sentralisasi sama desentralisasi, karena masing-masing proses mempunyai KPI masing-masing. Dan ini dalam proses bisnis semuanya itu. Dan ini sudah diintegrasikan. Apakah di klausul 5 tentang leadership bisa diintegrasikan? Aku bilang yes, bisa. Oke. Salah satunya adalah contoh mengenai kebijakan. Kebijakan contohnya adalah next nasi. Ini tugas tanggung jawab diintegrasikan sama-sama. Dan ini adalah salah satu contoh kebijakan yang sudah diintegrasikan. Contoh kebijakan diintegrasikan seperti ini, Pak Bambang sudah memikirkan pandangan lebih jauh lagi tentang kebijakan baik itu mutu, lingkungan, dan keselamatan kerja. Ini adalah contoh bahwa kebijakan terintegrasi bukti komitmen manajemen puncak. Ya. Kenapa? Karena ini akan diaudit oleh pihak badan sertifikasi tentang kebijakan tersebut. Ya. Karena sudah diintegrasikan. Nah, siapa yang melakukan? Presiden direktur, maka presiden direktur lah yang akan diaudit. Ini bisa di klausul poin 5 itu antara kebijakan, antara tugas tanggung jawab itu bisa diintegrasikan. Pak Bambang sudah menerapkan tahapan dengan pas. Ini hebat sekali Pak Bambang, luar biasa sebenarnya. Oke, di klausul 5 ada pertanyaan Pak Bambang, barangkali ada tambahan Pak Bambang, karena memang benar apa yang sudah dilakukan Pak Bambang itu adalah sudah betul Pak Bambang. Ya, alhamdulillah Pak. Ya, mungkin karena saya juga terus belajar, karena mungkin kalau kebetulan perusahaan yang lama itu yang sebelumnya ya, karena saya di Hitachi baru 3 tahun, sebelumnya itu memberikan kesempatan penuh. Bahkan saya kalau misalnya diberikan kesempatan untuk contoh untuk sertifikasi internal audit, saya bahkan bukan hanya satu konsultan Pak, bisa lebih dari sampai 3, 4, bahkan ada sponsor juga gitu kan. Alhamdulillah saya compare terus nih. Alhamdulillah menemukan yang terbaik, saya aplikasikan gitu. Pak Bambang intinya mungkin ada permasalahan Pak di satu ya, untuk masalah bicara komitmen. Itu kan ada deklarasi komitmen. Itu yang kadang sulit diterapkan. Karena kan orang Indonesia kan terkenal, makanya saya bicara pergeseran kultur. Kita harus paham dulu masalah kultur. Jadi ketika kita mau menerapkan, contoh apabila proses owner tidak mencapai targetnya, akan menerima sanksi.
Nah, contoh saya sampaikan di situ di deklarasi of commitment gitu. Kadang ada tidak mau, nanti kasihan katanya. Dari top manajemennya sendiri gitu kan bicara seperti itu. Saya ini kan kendala gitu kan. Bagaimana kita mau komitmen ke secara keseluruhan, secara utuh, tapi kadang kita menjaga marwah supaya tidak menyinggung orang, bla bla bla. Nah, mungkin tadi kan MR tidak wajib ya untuk saat ini. Tapi menurut saya untuk dengan kondisi perusahaan yang belum komitmen, kecuali memang kalau semuanya sudah komitmen siap, setiap seksi, setiap bagian departemen siap mendukung, ya gak masalah tanpa apa namanya tanpa adanya MR. Tapi masalahnya saya yakin di hampir 90% terutama yang saya tahu di Egypt sendiri masih memiliki MR. Karena menjadi andalan, jadi apa namanya, menjadi andalannya audit itu udah gak mau tahu. Bahkan banyak lagi kendala. Saya pun sedang membuat portofolio, salah satunya di internal audit. Kadang audit udah dijadwalkan aja, mereka masih nanya-nanya gitu. Bahkan ada saya punya kejadian lucu dulu ya. Ketika kita men-share jadwal internal audit itu pada gak baca gitu. Sampai saya judulnya saya ganti pembagian door prize baru mereka baca gitu. Itu ya saya pun lagi saya sendiri lagi bikin portofolio aja apa nih judulnya sustainability tool ya. Jadi membahas masalah supaya ISO itu benar-benar dijadikan sebagai sustainability tool gitu. Jangan sampai hanya customer requirement itu aja. Jadi benar-benar butuh gitu perusahaan itu. Saya mau pengen mengubah budaya kebutuhan ISO butuh gitu, bukan hanya ntar nunggu diminta customer dulu, tapi kita jalan dulu gimana, kita ukur dulu gitu. Itu yang saya harapkan ke depannya untuk perusahaan-perusahaan ya, terutama banyak kebetulan rekan-rekan saya yang sering diskusi dan kita belajarnya emang dari masalah gitu kan. Itu aja Pak. Baik Pak Bambang. Jadi ini ada semacam sampel Pak Bambang. Saya dulu mengaplikasikan ISO itu tahun 90 Pak. Di Indonesia masih belum begitu banyak. Serius Pak. Saya di perusahaan Amerika dan itu udah dibilang good manufacturing. Aku bilang, kenapa? Semua menerapkan sistem. Pak Bambang, dulu kita ada yang disebut namanya commitment management. Dan di situ suruh nanda tangan Pak Bambang ya. Nah, ketika itu saya mengaplikasikan di sana itu adalah yang disebut fakta integritas Pak Bambang. Jadi masing-masing orang, ya, orang nih kembali lagi pada orang memiliki suatu komitmen yang tinggi sekali. Betul komitmennya itu adalah dibuatkan fakta integritas. Ketika orang tersebut tidak sesuai dengan komitmennya, punten Pak Bambang. Kemarin kita sudah masuk istilahnya kalau memang dia tidak memenuhi peraturan ataupun tidak memenuhi persyaratan, itu masuk kepolisian Pak. Langsung, karena itu udah larinya kurang komitmen terhadap punten keuangan barangkali di situ Pak Bambang. Nah, dengan fakta integritas ini, saya banyak belajar sekali. Sehingga rasa ada takut, rasa ada ingin menerapkan sistem itu betul-betul Pak. Waktu itu kita belajar disebut ada kode etik lah bahasanya gitu ya. Nah, sehingga ini untuk memperkecil komitmen manajemen terhadap ya hasil proses sistem manajemen ini, Pak. Nah, makanya saya coba diaplikasikan dengan disebut namanya fakta integritas di masing-masing departemen, Pak. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang buat saya kerasa banget proses pembelajaran itu, Pak Bambang. Tentang komitmen. Memang benar, Pak. Tapi kami di perusahaan yang konsisten banget terhadap komitmen manajemen ini sampai-sampai ya istilah tidak memenuhi persyaratan atau penyimpangan terhadap sistem tersebut, ya itu istilahnya udah terkena penalti bahasa seperti itu, Pak Bambang. Ini salah satu sharing aja lah mengenai komitmen ini. Oke. Ya, mungkin fakta integritas pun kita udah jalan Pak, tapi hanya untuk code of conduct. Dan itu pun hanya pemanis. Nah ini kebetulan Pak Yusuf kan perusahaan Amerika. Nah kebetulan saya selalu bekerja di perusahaan Jepang. Ya, ada perbedaan Pak, perbedaan kultur. Pasti Bapak tahu lah. Sependapat saya. Ya. Jadi kalau Amerika, Eropa, yang saya tahu emang saklek gitu kan. Harus dari pusat itu. Tapi kalau di perusahaan Jepang dikembalikan lagi ke kita gitu. Bahkan saya ketika saya kebetulan untuk audit top manajemen pun malahan kan bilangnya kamu yang lebih tahu katanya. Seperti itu gitu ya. Beda kultur mungkin Pak. Jadi kita pun tidak hanya menerapkan ISO
lurus saja, semut aja, tidak seperti itu. Tapi kita Ya, harus melihat dulu ownernya siapa nih gitu kan. Seperti itu, Pak. ya, saya sependapat Pak Bambang. Ya, mungkin. Karena saya dulu coba ingin mempelajari ilmu tentang seperti apa sih American style itu. Ya. Saya ada 3. Saya pengen belajar tentang Jepang juga, American Jepang. Terus Korea juga saya mempelajari. Memang berbeda-beda. Setuju saya Pak Bambang mengenai culture tadi bilang seperti itu. Tapi karena saya di develop benar-benar itu adalah di Amerika, yang manajemen Amerika, benar-benar semua infrastruktur sudah sarana prasarana dipenuhi, sehingga semuanya itu adalah kita running well, baik sekali. Coba bisa bayangkan Pak Bambang, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan tingkat kualitasnya 99, sekian, dengan nilai kualitas 75 pasti berbeda ya Pak Bambang. Stres. Kami enjoy Pak. Kenapa? Karena quality produk kami is number 1. Jadi 99, yang defect per million opportunity tersebut itu kita penuhin. Dan kita enjoy Pak. Karena kenapa? Quality is number 1 kalau dibilang di sana tuh. Sehingga kita ya kerja pun enjoy. Kenapa? Karena produknya bagus semua Pak Bambang. Kita nggak stres. Karena memang semuanya original. Itu yang kita pakai. Nah tetapi saya pernah bekerja juga Pak Bambang di sebuah perusahaan Taiwan ya. Bayangkan saja kualitasnya saja kalau dari Yale ya, kita ngambil dari Yale atau ppm 4 per million itu 75. Yang dibuat 175 bagus, 25 jelek. Bisa bayangkan Bang, stres Pak. Ya kenapa? Karena yang tadi bilang ini cost of poor of quality-nya bagaimana diperhitungkan Pak. Sampai akhirnya apa yang terjadi Pak Bambang? Tutup Pak perusahaan tersebut. Ya kenapa? Ya tadi bilang karena kualitas tadi bilang berbeda lah antara kultur tadi bilang. Saya sependapat sekali. Baik, saya kembalikan lagi bahwa di klausul 5 tadi Bapak-Bapak sesuai dengan persyaratan pas tadi bisa diintegrasikan antara kebijakan ya, dan nanti di klausul 6 di sasaran target itunya di klausul 6.2 itu pun sama diintegrasikan karena ini sama. Nah, dengan demikian bahwa di klausul 4, klausul 5 bisa diintegrasikan. Kita lanjut ke klausul 6 ya. Terima kasih Pak Bambang atas sharingnya.